Hakim-Hakim pasal pertama. Keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Ayat 2. Firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya." Ayat 3. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Ayat 4. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek, 10.000 orang banyaknya. Ayat 5. Di Besek mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Ayat 6. Tetapi Adoni Besek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Ayat 7. Kata Adoni Besek, "Ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku, sesuai dengan yang kulakukan itu. Demikianlah dibalaskan Allah kepadaku." Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Ayat 8. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Ayat 9. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan, di tanah Negeb dan di daerah bukit. Ayat 10. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah Sesai, Ahiman, dan Talmai. Ayat 11. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. Ayat 12. Berkatalah Kaleb, "Siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya." Ayat 13. Dan Otniel anak Kenas adik Kaleb merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Ayat 14. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya, maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, "Ada apa?" Ayat 15. Jawabnya kepadanya, "Berikanlah kepadaku suatu hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Ayat 16. Keturunan Hobab, ipar Musa, orang Keni itu, maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon kurma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Ayat 17. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon saudaranya itu, lalu mereka memukul kalah orang Kanaan, penduduk Sefat. Mereka menumpas kota itu. Sebab itu kota itu dinamai Horman. Ayat 18. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Ayat 19. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Ayat 20. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan dari sana telah dihalaukannya anak Enak yang 3 itu.
Ayat 21. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Ayat 22. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel, dan Tuhan menyertai mereka. Ayat 23. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu. Nama kota itu dahulu adalah Luz. Ayat 24. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, "Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini, maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat." Ayat 25. Lalu ditunjukkannya kepada mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu, dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi. Ayat 26. Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. Ayat 27. Suku Manase tidak menghalau penduduk Bet-Sian dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Yibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Ayat 28. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Ayat 29. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Geser, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Geser. Ayat 30. Suku Sebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka walaupun sebagai orang Rodi. Ayat 31. Suku Aser tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon serta Ahlab, Aksib, Helba, Afek, dan Rehob. Ayat 32. Sehingga orang Aser itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Ayat 33. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes dan penduduk Bet-Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu. Tetapi penduduk Bet-Semes dan Bet-Anat itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Ayat 34. Orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Ayat 35. Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Har Heres, di Ayalon, dan di Sa'albim, walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka menjadi orang Rodi. Ayat 36. Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari Sela terus ke atas. Hakim-Hakim pasal 2. Malaikat Tuhan di Bokim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, "Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya." Ayat 2. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini, mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu perbuat demikian? Ayat 3. Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Ayat 4. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Ayat 5. Maka tempat itu dinamai Bokim, lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan.
Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Ayat 6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Ayat 7. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ayat 8. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ayat 9. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnah Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Ayat 12. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Ayat 13. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Ayat 15. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Ayat 16. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Ayat 17. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Ayat 18. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Ayat 19. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Ayat 20. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku. Ayat 21. Maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Ayat 22. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Ayat 23. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka, mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Hakim-hakim pasal 3. Bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan.
Ayat 2, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Ayat 3, yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Ayat 4, mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Ayat 5, demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 6, mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Otniel. Ayat 7, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Ayat 8, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Ayat 9, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Ayat 10, roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, raja Aram, ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Ayat 11, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel anak Kenas. Ehud. Ayat 12, tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, lalu Eglon raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 13, raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya, lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. Ayat 14, 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon raja Moab. Ayat 15, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon raja Moab. Ayat 16, dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta, disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Ayat 17, kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon raja Moab, adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Ayat 18, setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Ayat 19, tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Ayat 20, lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Ayat 21, kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja. Ayat 22, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk.
lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Ayat 23. Demikianlah Ehud sampai ke serambi, pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Ayat 24. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentu ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Ayat 25. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Ayat 26. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Ayat 27. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Ayat 28. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Ayat 29. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang Moab, semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Ayat 30. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Samgar. Ayat 31. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel.